Tadi Kejabung menyebut Udah Pak, kasih jalan Pak, kasih jalan. Pak, jangan dikit Pak, nggak kedengeran. Tadi di tangan sama lain. Pak, gimana pemeriksaan hari ini, Pak? Gimana Pak pemeriksaan Pak? Pak, sehat Pak? Jawab berapa pertanyaan Pak? Nama siapa Pak? Soal apa aja Pak ditanyainnya? Pak, berapa pertanyaan Pak? sehat Pak. Tadi Kejabung menyebut Udah Pak, kasih jalan Pak, kasih jalan. Pak, jangan dikit Pak, nggak kedengeran. Tadi di tangan sama lain. Tapi sehat ya Pak? Oke, sudah cukup ya. Oke Pak. Pak Tom, sehat Pak Tom. Pak sehat Pak, sehat Pak. Oke. Yuk, terima kasih. Pak, komunikasi Pak Anies nggak Pak? Media ya, bahwa terkait soal apa namanya ya, membahas soal apa yang sudah ya, terkait soal perizinan ilegal dan masalah tindak pidana korupsi. Nah, terkait derivasinya seperti apa nanti kita tunggu bagaimana arahan-arahan selanjutnya dari Pak Jaksa Agung. Tapi bahwa karena ini sifatnya arahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak Jaksa Agung dan dihadiri para Jaksa Agung muda teknis, maka tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Jampidum tadi, para Jaksa Agung muda tindak pidana umum akan membuat satu kajian ya, satu formula terkait dengan apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden. Nanti kita tunggu aja perkembangannya ya. Saya kira itu harus kita evaluasi dulu ya, terkait dengan sebenarnya bukan soal itu. Apakah P3 tidak langsung P3 honor itu tidak diangkat atau diikutkan menjadi P3K, sementara yang penerimaan sekarang kan penerimaan CPNS, bukan kapasitasnya P3K ya. Kami nanti akan coba konfirmasi juga kepada personal ya, aturannya seperti apa sih sehingga sampai ada seperti itu ya kan. Karena yang setahu kita bahwa teman-teman di daerah itu yang selama ini masuk dalam tenaga PPNPM ya, mereka ikut ujian dan pada lulus, ada yang lulus. Nah, cuman konteksnya ini apakah misalnya dia tenaga honorer yang harus langsung ikut diangkat menjadi tenaga P3K. Nah, ini yang mau nanti saya cek dulu ya. Ya, karena persoalannya apakah penerimaan CPNS ini statusnya P3K atau bukan itu. Nah, yang kami ketahui ini ASN, untuk penerimaan ASN ya. Nah, jadi harus kita klarifikasi dulu nanti dengan bidang personal ya. Lingkungan yang melakukan perhitungan terhadap kerusakan lingkungan ya, yang sekarang dilaporkan katanya ya, tentu kita harus mengacu kepada hukum acara yang ada ya. Kalau kita membaca tentang keterangan ahli dan bahkan undang-undang terkait soal perlindungan saksi dan korban, di dalam pertimbangannya itu justru disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi ya. Oleh karenanya tentu kami sebagai institusi ya negara yang meminta perbantuan terhadap ahli untuk melakukan perhitungan ya, tentu kami akan melakukan langkah-langkah juga ya. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, yang perlu kita cermati juga, kami sudah sampaikan bahwa dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi, di sana sudah dinyatakan bahwa kerusakan lingkungan itu sudah menjadi bagian dari kerugian keuangan negara, sehingga totalnya 29 plus 271 menjadi 300 triliun. Artinya kerugian kerusakan lingkungan yang dilakukan kajian dan perhitungan oleh ahli yang kita minta itu berarti sudah diadop oleh pengadilan. Lalu mengapa kita harus ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian keuangan negara? Artinya sudah
perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable, ya. Nah, oleh karenanya kita juga sangat menyesalkan kalau masih ada pihak-pihak yang mencoba, ya, membuat suasana ini menjadi keruh, melaporkan dan seterusnya. Nah, kami akan mempertimbangkan hal-hal lain, ya. Kalau misalnya nanti dalam perkembangannya, nah ini kan kita lihat seperti apa. Apakah ini menjadi bagian dari upaya untuk menghalang-halangi dan seterusnya? Tentu nanti kita lihat perkembangannya. Makanya nanti kita lihat dulu seperti apa, ya. Nah, sekarang kan kita juga belum tahu prosesnya di bubble kan. Apakah laporannya itu misalnya dikembalikan atau ditindaklanjuti dan seterusnya. Yang baru kan kita dengar hanya ini soal penerimaan laporan terkait soal itu, ya. Penegasan berarti akan melindungi ya, Pak ya? Tentu, karena yang meminta itu kan negara. Yang meminta untuk melakukan kajian perhitungan itu kan negara melalui kita, ya. Dan ingat bahwa auditor negara melakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara itu. Jadi ahli lingkungan itu membantu, ya, memberikan kajiannya, pandangannya, pikirannya, pengetahuannya sesuai dengan keahliannya. Lalu yang menghitung itu kan auditor negara. Siapa? Kita minta bantuan dari BPKP dan hitungannya 300 triliun lebih, dan oleh pengadilan itu disetujui berdasarkan putusannya menjadi kerugian keuangan negara seluruhnya. Yang di situ terdapat beberapa item, ada kerugian keuangan negara 29 triliun plus kerugian kerusakan lingkungan totalnya 271 triliun. Nah, sehingga berarti kita secara logika hukum kerugian kerusakan lingkungan itu sudah menjadi kerugian keuangan negara. Nah, saya juga belum tahu, nanti kita lihat, ya. Oke. Ya kan saya juga sudah sampaikan ke media. Nah, sekarang penyidikan ini penyidikan umum, ya, sedang fokus terus menggali, mendalami untuk membuat terang dari peristiwa pidana ini, ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung beberapa waktu yang lalu nanti kita tunggu, ya. Tentu akan ada waktu yang tepat, ya. Nah, untuk ya, itu juga masih terus didalami, ya, masih terus didalami. Beberapa waktu yang lalu Jampisus juga sudah memberikan keterangan kan, ya, penyidik akan terus mendalami karena misalnya kalau misalnya ZR menyatakan ini dari A, kan tidak semudah itu juga kita menuduh A, kan itu juga harus dilihat bagaimana mensreanya, aktus reusnya, keterkaitannya seperti apa. Nah, itu kan harus perlu didalami. Makanya Pak Jampisus beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa penyidik akan terus mendalami terkait soal 920 plus 51 itu, ya. Kalau nanti sudah ada diumumkan, ya. Oke, ya. Nah, untuk pemeriksaan TTL itu benar, jadi yang bersangkutan itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain. Nah, tersangka lain itu juga diperiksa untuk yang bersangkutan. Jadi namanya apa ya? Saksi mahkota, ya. Ya, kan penahanannya masih banyak. Kemarin sudah kita jawab, ya. Tapi yang pasti biasanya nih kalau TTL sudah diperiksa untuk tersangka ini diperiksa untuk TTL. Nah, berarti kan penyidik ini sudah mulai di puncak nih dalam konteks penyelesaiannya, ya. Ya, kita harapkan aja, karena saya sudah sampaikan penyidik nggak bermain-main, terus siang malam fokus bagaimana menyelesaikan perkara-perkara ini semua, ya, termasuk TTL.